dengan jarak antar negara yang amat berjauhan tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara lain. Mengapa demikian hadirin? Karena tersedianya alat elektronik digital saat ini yang mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Tapi hadirin, perlu kita catat bahwa kecanggihan alat komunikasi itu bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling aktual adalah realitas hoax melalui media sosial yang memancing konflik di antara kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Pandangan Al-Quran terhadap realitas hoax. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 15 sebagai berikut. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut. Kamu mengatakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya masalah kecil dan remeh. Padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim yang ditulis oleh Pusat Ahli Tafsir dan diterbitkan oleh Pusat Tafsir Studi Al-Quran Saudi Arabia, dijelaskan bahwa ayat ini memberi teguran kepada orang-orang muslim yang menyebarkan berita tidak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita jangan sekali-kali memandang penyebaran berita bohong itu masalah kecil dan remeh. Ketahuilah bahwa itu adalah masalah besar. Sebuah survei yang dilakukan masyarakat telematika Indonesia pada tanggal 17 Februari 2022 melaporkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sedang menghadapi masalah serius terkait penyebaran berita palsu melalui media sosial, dan hampir 40% isi media sosial itu adalah berita palsu. Memang hadirin, pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
menjaga kehormatan, keharmonisan, serta kesatuan bangsa dan negara. Dengan demikian, kebebasan dalam hal ini adalah Kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. hadirin, para produsen hoax itu amat keterlaluan. Pada pemilihan umum yang lalu, ukhuwah antar umat beragama juga intern umat Islam tercapik-capik akibat keresahan hoax. Disintegrasi bangsa mendapatkan ancaman yang sangat besar. Tidak hanya itu, hadirin. Tega-teganya ketika kita berduka atas meninggalnya para dokter dan tenaga medis serta masyarakat umum akibat COVID-19. Mereka tega memproduksi hoax. Mereka menari-nari di atas mayat korban COVID-19 dengan terus-menerus menyebarkan berita palsu tentang COVID-19. Bahkan memprovokasi untuk melawan pemerintah yang telah memeras otak dan keringat serta mengeluarkan triliunan rupiah untuk mengatasinya. Itulah realitas yang kita alami. Oleh karenanya, kita harus bertindak, Kita harus bergerak, tidak boleh berpangku tangan. kita harus bahu-membahu melawan hoax. Setuju, hadirin? Hadirin yang berbahagia, jadi jelaslah kejahatan berita bohong benar-benar ada dalam realitas masyarakat kita dan memiliki dampak negatif yang sangat besar, yaitu Pertama, menyesatkan dan membodohi masyarakat serta mengancam persatuan dan kesatuan bangsa kita. Dan yang kedua, mengganggu jalannya program-program pemerintah yang telah disepakati bersama legislatif. berdasarkan pernyataan ini dapatlah yang kita lakukan. Di antaranya, kita tidak boleh menelan suatu informasi yang diragukan kejujurannya. Kita harus melakukan cek and recheck, yakni memeriksa kembali agar tidak terjadi konflik. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada kita, Iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, fa innal fujura yahdi ilan. Jauhilah kebohongan, sebab kebohongan akan menggiring kepada keburukan dan keburukan akan menggiring kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. pada kesempatan kali ini kami mengajak hadirin untuk menyampaikan salam rindu kepada Nabi Muhammad SAW, sang penerima wahyu Al-Quran. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Gadis cantik berselendang sutra, gelang dan antingnya berkilauan. Waspadalah berita yang ada, teliti dahulu sebelum disebarkan. Dari uraian ini dapatlah kita ambil kesimpulan. Pertama, hoax merupakan realitas sosial yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang kedua, pemerintah harus bertindak tegas terhadap produsen dan penyebar